Halo manusia no life, manusia gabut yang tidak tahu arah kemana tujuan hidup. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih orang takut-takut berbicara, apa yang menyebabkannya. Ya sama seperti Anda, saya, dan kalian semua lah. Video kali ini kita akan membahas tentang apa yang orang takutkan dan bagaimana cara mengatasinya. Tips berikut merupakan salah satu dari buku bestseller yang pernah ditulis oleh Oh Soo Yang, itu dari Korea. Nah, tidak berlama-lama lagi, mari kita cek di channel Manusia No Life. Tentu tidak asing bagi kita bahwa orang di sekitar kita itu mempunyai kemampuan akademis yang bagus, kemudian mempunyai skill menyelesaikan masalah yang bagus, namun mereka tidak bisa mampu atau tidak bisa menyampaikan aspirasi atau pendapat mereka kepada orang lain, sehingga ya ide itu ya berkutak di otak mereka saja. Nah, kemudian orang-orang seperti ini termasuk saya, nah ini adalah penghalang sekali untuk menghambat jenjang karir kita sendiri. Nah, dengan seperti ini, Oh Soo Yang mengatakan bahwa orang-orang seperti ini mempunyai ciri-ciri seperti berbicara terbata-bata. Nah, saya seperti sekarang, saya juga terbata-bata. Nah, kenapa saya menyampaikan tips ini? Bukan berarti saya sudah pandai lihai berbicara, cuma saya akan menyampaikan tips-tips yang sudah berdasarkan yang telah saya baca di buku Oh Soo Yang tersebut. Nah, kemudian suara kecil. Nah, orang yang suara kecil itu biasanya orang yang kurang pede dengan perkataan-perkataan mereka. Kemudian gagap ngomong sambil sesak napas itu juga. Nah, untuk orang-orang pendidikan atau lebih tepatnya itu yang akan menjadi guru, itu lebih baik melatih kemampuan berbicara. Kenapa? Karena kita akan mengajarkan orang-orang yang mengajarkan pendidikan kepada generasi-generasi penerus bangsa. Gimana mau menyampaikan materi jika kita mempunyai kata yang gugup? Nah, ini sangat penting untuk diperbaiki. Nah, kemudian orang-orang yang takut berbicara ini biasanya tidak berani menatap mata orang lain. Nah, tidak berani menatap mata orang ini, bayangkan saja jika Anda itu lagi berbicara dengan pasangan Anda atau orang terdekat Anda, tapi dia tidak menatap mata Anda, maka bisa kita katakan bahwa dia tidak serius berbicara dengan kita. Nah, biasanya kaum introvert merupakan orang-orang yang sering susah dalam menyampaikan pendapat atau berbicara di depan umum atau berbicara dengan teman-temannya. Nah, berdasarkan buku Oh Soo Yang ini, mari kita lihat apa sih tipsnya atau apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi berbicara dengan baiklah di depan umum. Nah, yang pertama itu adalah buang rasa takut dan rendah diri. Nah, dari sini kita bisa melihat dari pengalaman atau kisah hidup dari Steve Jobs. Steve Jobs itu merupakan seorang anak angkat. Dia mencoba narkoba karena terlalu depresi karena mengetahui dia adalah anak angkat. Kemudian saat dia mencoba narkoba, saat dia sadar, dia memperbaiki dirinya dalam berbicara terus-menerus menghilangkan rasa rendah dirinya sehingga Steve Jobs bisa menjadi pembicara yang handal di depan orang banyak. Sehingga saat dia mempresentasikan Apple atau produk-produk Apple-nya, dia menjadi orang yang sangat handal dalam hal tersebut. Kemudian semboyan Steve Jobs itu sangat terkenal, yaitu stay hungry, stay foolish, atau stay hungry, tetap lapar dan tetaplah bodoh, untuk kita selalu belajar. Tips yang kedua itu adalah buat karikatur pendengar. Buat karikatur pendengar di sini maksudnya yaitu kata si Oh Soo Yang, buatlah seolah-olah pendengar pembicara kita sebut, ia memang pendengar, bukan sebagai penilai, sehingga kita lebih enjoy dalam berbicara menyampaikan konten kepada mereka, sehingga kita bisa diibaratkan seperti mendongeng kepada anak kecil. Tips yang ketiga itu jangan merendahkan diri. Kata-kata merendahkan diri seperti ini di sini yaitu saya tidak terlalu baik tapi. Nah, itu merupakan kata-kata yang merendahkan diri yang mengakibatkan audiens atau lawan bicara kita atau orang yang akan kita presentasikan itu menjadi kurang percaya kepada kita. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, maka jangan merendahkan diri sendiri. Nah, kemudian yang keempat, saat kita berbicara dengan pasangan, itu tentu kita ada materi yang harus dibicarakan.
Nah, jika materi kita menarik, maka orang akan lebih fokus terhadap kita. Begitu juga saat kita mungkin presentasi atau mencari pekerjaan. Jika kita menguasai materi kita, maka orang akan menutup mulut mereka dan mulai mendengarkan apa yang kita bicarakan. Jadi mulailah memahami apa yang kita pelajari, memahami apa yang kita bicarakan, memahami audiens kita seperti apa, memahami orang-orang tersebut seperti apa maunya. Nah, itu merupakan menguasai materi apa yang akan kita bicarakan. Tips terakhir itu merupakan favorit atau rasa percaya diri yang tinggi. Itu tanamkan kepada diri sendiri bahwa kita adalah yang terbaik. Maka itu akan memacu atau meningkatkan tingkat percaya diri kita dalam berbicara di depan umum atau di depan orang lain. Nah, hal tersebut merupakan tips bagaimana cara berbicara di depan umum yang merupakan karya dari buku Oh Suyang. Di sini saya cuma membahas tentang teori atau tips-tipsnya saja, sedangkan untuk penerapannya itu kembali kepada kita sendiri. Nah, biasanya itu cara berbicara seperti ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ingin mencari kerja atau orang-orang organisasi. Nah, ini sangat penting nih buat dipelajari cara berbicara di depan orang lain, dan bukunya juga direkomendasikan. Nah, sekian dulu dari video dari Manusia No Life, agar kalian tidak tidur-tiduran dan rebah-rebahan saja di kasur. See you, bye-bye.